Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban OAS studi kelayakan bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Bisri Rafiuddin, NIM 2412222076 dari kelas manajemen 5B. Untuk soal yang pertama, ini PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. A. Identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis ini. B. Usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. A. Identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis peternakan ayam di wilayah rawan banjir. Yang pertama, yakni banjir. Sebagai risiko utama, banjir dapat merusak infrastruktur peternakan seperti kandang dan fasilitas penyimpanan pakan, serta menyebabkan kematian ayam akibat tenggelam atau stres. Yang kedua, yakni penyakit. Kondisi lembab akibat banjir dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit di antara ayam, yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pemilik usaha. Yang ketiga, yakni kerugian finansial. Banjir dapat menyebabkan kerugian finansial akibat hilangnya ternak, kerusakan properti, dan biaya pemulihan yang tinggi. Fluktuasi harga pasar. Ketersediaan ayam yang terpengaruh oleh bencana alam dapat menyebabkan perubahan harga yang tidak terduga, sehingga dapat merugikan peternak. B. Mitigasi risiko. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. 1. Yakni pemilihan lokasi yang tepat. Memilih lokasi peternakan yang lebih tinggi dan tidak rawan banjir untuk mengurangi risiko perusakan. Yang kedua, yakni desain kandang tahan banjir. Yakni membangun kandang dengan desain yang tahan terhadap banjir, seperti pondasi yang lebih tinggi dan sistem drainase yang baik untuk mengalirkan air. Yang ketiga, asuransi peternakan. Mengambil asuransi untuk melindungi investasi dari kerugian akibat bencana alam, termasuk banjir. Yang keempat, pelatihan dan kesadaran peternak. Memberikan pelatihan kepada peternak tentang pengelolaan risiko dan penanganan darurat untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Yang kelima, yakni penerapan teknologi pertanian. Menggunakan teknologi untuk memantau kondisi cuaca dan kesehatan ayam secara real time, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih awal. Soal nomor 2. Sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 576 juta. Proyeksi arus kas bersih tahunan adalah 226 juta selama 5 tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. A. Hitung nilai sekarang bersih NPV, Net Present Value. B. Jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan atau apa alasannya? Menghitung NPV. Data yang diberikan. Biaya awal investasi adalah 576 juta, kemudian arus kas bersih tahunan yakni 226 juta, tingkat diskonto 12% atau 0,12 ini ya. Jumlah tahun yakni 5 tahun. NPV ini rumusnya. NPV sama dengan min 576 ditambah 226 juta dibagi 1 plus 0,12 pangkat 1 plus 226 juta dibagi 1 plus 0,12 pangkat 2 ditambah 226 juta bagi 1 plus 0,12 pangkat 3
ditambah 226 juta dibagi 1 plus 0,12 pangkat 4 ditambah 226 juta bagi 1 plus 0,12. Menghitung setiap bagian. Tahun pertama, yakni 226 juta dibagi 1,121 sama dengan 201 juta 785.714. Tahun 2, yakni 226 juta dibagi 1,1222 sama dengan 179 juta 788.020. Tahun ketiga, yakni 226 juta dibagi 1,123 sama dengan 160 juta 418.196. Tahun keempat, yakni 226 juta dibagi 1,124 sama dengan 143 juta 680.535. Tahun kelima, yakni 226 juta dibagi 1.125 sama dengan 128 juta 830.843. Kemudian ini semua ditotal, yakni PV total sama dengan 201.785.714 ditambah 179.788.020 ditambah 160.418.196 ditambah 143.608.535 ditambah 128.832.843. Totalnya yakni 814.633.308. Akhirnya menghitung NPV. NPV sama dengan min 576 juta ditambah 814.633.308 sama dengan 238.633.308. Jadi NPV proyek adalah 238.60. Jika IRR 14% lebih besar dari tingkat diskonto yakni 12%, maka proyek ini dianggap layak dijalankan. Mengapa? Karena diharapkan memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modal yang dikeluarkan. Dengan demikian, proyek ini layak untuk diteruskan karena IRR lebih besar dari tingkat diskonto yang digunakan. Ini menunjukkan bahwa investasi ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya kesempatan dari modal yang diinvestasikan. Nomor 3, sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 176 juta, pendapatan per bulan diproyeksikan 96 juta, dan biaya operasional 88 juta. A. Hitung waktu balik modal atau payback period. B. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? 1. Menghitung waktu balik modal atau payback period. Data yang diberikan yakni 176 juta. Ini investasi awal, kemudian pendapatan per bulan yakni 96 juta, biaya operasional per bulan yakni 88 juta. Menghitung arus kas bersih bulanan. Yakni bisa dihitung dengan rumus arus kas bersih sama dengan pendapatan dikurangi biaya operasional. Arus kas bersih sama dengan 96 juta nih, yakni pendapatan, dan dikurangi 88 juta, yakni biaya operasional sama dengan 8 juta. Menghitung waktu balik modal, payback period. Investasi ini bisa digunakan rumus payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas bersih bulanan. Payback period sama dengan 176 juta dibagi 8 juta sama dengan 22 bulan, yakni 2 tahun.
hampir 2 tahun kurang 2 bulan. Nah, usaha bakery ini layak dijalankan karena waktu balik modal 2 bulan. Ini lebih cepat daripada waktu maksimal yang diharapkan, yakni 24 bulan atau 2 tahun. Ini menunjukkan bahwa investasi awal dapat kembali dalam waktu yang wajar, dan usaha ini memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang baik dalam jangka waktu tersebut. Sebuah bisnis catering memiliki nomor 4. Sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap yakni 126 juta per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 25. Berapa? A. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point? B. Jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Data yang diberikan yakni fixed cost 126 juta per bulan, biaya variabel per porsi yakni 25.000 per porsi. Harga jual per porsi belum diberikan. Kita akan gunakan simbol PP untuk harga jual per porsi. Rumus PP yakni PP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per porsi kurangi biaya variabel per porsi. PP sama dengan 126 juta dibagi P kurangi 25.000 sama dengan P sama dengan 50.000. Hitung BEP. BEP sama dengan 126 juta dibagi 50.000 kurangi 25.000 sama dengan 126 juta dibagi 25.000 sama dengan 5.040. Jadi jika harga jual porsi ada 50.000, maka jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai BEP adalah 5.040 porsi. Data penjualan rata-rata. Rata-rata penjualan per bulan yakni 2.000 per porsi. Total pendapatan. Jika harga per porsi adalah 50.000, total pendapatan sama dengan rata-rata penjualan dikali harga jual. Total pendapatan yakni 2.000 dikali 50.000 sama dengan 100 juta. Total biaya. Total biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yakni 126 juta, biaya variabel. Total biaya variabel sama dengan biaya variabel per porsi dikali rata-rata penjualan. Total biaya variabel sama dengan 25.000 dikali 2.000 sama dengan 50 juta. Total biaya. Biaya sama dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel sama dengan 126 juta ditambah 50.000 sama dengan 176 juta. Menghitung laba atau rugi. Laba rugi sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. Laba rugi 100 juta dikurangi 176 sama dengan minus 76 juta. Nomor 5. Sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki 2 pilihan lokasi. Yang pertama yakni lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Lokasi 2 Lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Faktor-faktor pertimbangan. Yakni yang pertama adalah kedekatan dengan pemasok. Maksudnya, lokasi yang dekat dengan pemasok dapat mengurangi biaya transportasi bahan baku dan memastikan pasokan yang stabil. Namun, jika terlalu jauh dari pasar, biaya distribusi produk jadi akan meningkat. Yang kedua, kedekatan dengan pasar. Dekatnya lokasi pabrik dengan pasar utama memungkinkan penghematan biaya distribusi dan meningkatkan respon terhadap permintaan konsumen. Sebaliknya, jika jauh dari pemasok, biaya pengadaan bahan baku dapat meningkat. Yang ketiga, biaya transportasi. Maksudnya yakni biaya transportasi untuk mengangkut bahan baku dan produk jadi
merupakan faktor signifikan dalam menentukan lokasi. Perusahaan baru mempertimbangkan total biaya logistik dari kedua lokasi. Yang keempat, infrastruktur dan aksesibilitas. Maksudnya ketersediaan infrastruktur yang baik, yaitu baik jalan, pelabuhan, dan lain-lain sangat penting untuk kelancaran operasional pabrik. Yang kelima, ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan produksi juga harus dipertimbangkan. Lokasi dengan populasi yang lebih besar biasanya memiliki lebih banyak pilihan tenaga kerja. Yang keenam, yakni regulasi dan kebijakan lokal. Kebijakan pemerintah daerah terkait industri dan perizinan juga dapat mempengaruhi keputusan lokasi. Kemudian ini kelebihan lokasi A dekat dengan masuk bahan baku. Kelebihannya yakni biaya transportasi bahan baku rendah, dapat mengurangi biaya pengadaan bahan baku. Kemudian stabilitas pasokan, maksudnya dapat memastikan pasokan bahan baku yang konsisten. Kemudian negosiasi lebih mudah, hubungan yang lebih dekat dengan pemasok dapat mempermudah negosiasi harga. Kekurangannya yakni 1. Biaya transportasi ke pasar tinggi. Jarak jauh dari pasar utama dapat meningkatkan biaya distribusi. Kemudian resiko permintaan tidak terpenuhi, kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar secara cepat. Lokasi B dekat dengan pasar utama. Kelebihannya akses cepat ke pasar sehingga dapat memudahkan distribusi produk dan respon terhadap permintaan pelanggan. Yang kedua yakni pengurangan biaya distribusi. Biaya transportasi produk menjadi lebih rendah. Yang ketiga, peluang penjualan lebih tinggi. Kemudian kemudahan akses ke pelanggan dapat meningkatkan volume penjualan. Kekurangan biaya transportasi bahan baku tinggi. Jarak jauh dari pemasok dapat meningkatkan biaya pengadaan bahan baku. Yang kedua, keterbatasan stok bahan baku. Mungkin ada risiko keterlambatan dalam pengiriman bahan baku yang dapat mengaruhi produksi. Kesimpulan, pemilihan lokasi pabrik harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan aksesibilitas. Jika perusahaan lebih fokus pada efisiensi produk dan pengendalian biaya bahan baku, maka lokasi A mungkin lebih menguntungkan. Namun, jika tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan penjualan dan respon terhadap permintaan pasar, maka lokasi B bisa menjadi pilihan yang baik. Sekian presentasi jawaban UAS saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik kekurangan. Sekian presentasi